Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, pembahasan kali ini dikhususkan untuk sahabat-sahabat wanita, bahwa mempunyai rasa cinta itu wajar saja. Namun jika rasa cinta kita ditujukan pada seseorang yang sudah beristri, ini merupakan hal yang tidak wajar dan tidak dianjurkan dalam ajaran Islam. Bagaimana hukum seorang wanita mencintai suami orang? Cinta menurut Islam merupakan hal yang dihalalkan asalkan bisa mengendalikannya dan tidak memberikan cinta tersebut secara berlebihan. Karena cinta paling besar sudah selayaknya hanyalah kepada Allah, karena semua yang berlebihan itu dilarang dalam Islam. Mencintai suami orang dalam Islam bisa berujung zina karena dipenuhi dengan hawa nafsu, karena perilaku ataupun tindakan yang memicu rusaknya hubungan seorang suami dengan seorang istri adalah suatu hal yang bisa dikatakan haram hukumnya, dan tindakan tersebut sudah masuk dalam kategori dosa besar. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an juga menguatkan mengenai hal tersebut, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa menipu dan merusak hubungan seorang hamba dari Tuhannya, maka ia bukanlah bagian dari kami. Dan barang siapa merusak hubungan seorang wanita dari suaminya, maka ia bukanlah bagian dari kami. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda, tidak halal bagi seorang wanita meminta kepada suaminya agar sang suami menceraikan wanita yang menjadi istrinya dengan maksud agar sang wanita ini memonopoli piringnya. Sesungguhnya hak dia adalah apa yang telah ditetapkan untuknya sesuai dengan kedudukan wanita dalam Islam. Jadi karena namanya sudah dibutakan oleh cinta, maka tidak sedikit wanita yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Seperti misalnya yang pertama, melakukan guna-guna dengan bantuan paranormal. Perbuatan ini merupakan suatu perbuatan syirik dalam Islam yang pada dasarnya sangat dibenci oleh Allah karena menduakannya. Namun di masyarakat, perbuatan ini sudah tidak asing lagi kita dengar, yaitu dengan meminta bantuan paranormal untuk memikat hati suami orang lain
dan hal ini termasuk dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendatangi peramal, mempercayai apa yang dikatakannya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedua, kemudian jika wanita telah mencintai suami orang, maka ia akan merencanakan dan merancang fitnah. Ya, perbuatan seperti ini sudah banyak dicontohkan pada tayangan-tayangan televisi yang berguna untuk mengingatkan dan memberikan pesan moral agar tidak melakukan tindakan yang kurang baik tersebut, seperti merencanakan dan merancang pertemuan untuk menunjang perbuatan fitnah. Ini memang sangat berbahaya karena fitnah dalam Islam sudah jelas-jelas dilarang. Banyak wanita yang rela melakukan apa saja demi mendapatkan laki-laki yang dicintainya, bahkan suami orang sekalipun. Yang ketiga, selanjutnya memaksa untuk dinikahi dengan modal fitnah. Perbuatan yang seringkali dilakukan oleh wanita dengan mencoba seorang pria dalam rangka memuluskan semua rencananya agar bisa menekan suami orang lain untuk menikahinya, termasuk perilaku yang sangat tidak terpuji. Hal ini sudah pasti akan merusak hubungan pernikahan seseorang, terlebih lagi jika sang istri mempercayai tindakan tersebut. Dengan melakukan perbuatan ini, wanita akan tampak tidak mempunyai harga diri dan merendahkan dirinya sendiri. Dan selanjutnya sudah bisa ditebak bahwa seorang wanita yang mencintai suami orang lain pasti akan memanjatkan doa agar hubungan rumah tangga orang lain rusak dan berujung pada perceraian, sehingga ia berpeluang besar mendapatkan cinta dari suami orang tersebut. Yang keempat, melakukan tindakan merayu. Jadi wanita yang punya hobi merayu sama halnya merendahkan dirinya sendiri di hadapan laki-laki. Kesannya juga murahan dan tidak mencerminkan wanita solehah yang selalu menjaga setiap perilaku yang ia lakukan. Terlebih lagi pada lawan jenis yang bukan muhrimnya. Ya, sudah menjadi kewajiban seorang wanita untuk menjaga tindakan ataupun perilakunya agar tidak termasuk golongan wanita yang tidak baik, ya. Kemudian selanjutnya memancing komunikasi berlebihan dengan suami orang lain atau suami wanita lain. Jadi di zaman sekarang ini sangat dimudahkan dengan adanya kemajuan teknologi, seperti halnya komunikasi yang sudah sangat mudah dilakukan pesan singkat seperti WA di sosial media dan lainnya yang menunjang komunikasi digital. Hal ini justru seringkali dimanfaatkan untuk perbuatan yang kurang baik, yaitu contohnya menggoda suami orang lain dengan mengirimkan pesan secara berlebihan dengan harapan mendapatkan balasan. Ya, lalu ada beberapa pendapat yang disampaikan oleh ulama sebagai landasan mengenai permasalahan hukum jika ada wanita yang mencintai suami wanita lain dalam Islam. Jadi yang pertama ada dari pendapat ulama Syafi'i, ya, dari mazhab Syafi'i, yaitu bahwa seorang wanita yang mengganggu bahkan secara sengaja merayu suami orang lain, selanjutnya merusak rumah tangga pria tersebut, maka diperbolehkan terhadapnya untuk meminta dinikahi apabila pria tersebut sudah berstatus cerai dengan istrinya.
Namun perilaku ini bisa dikategorikan dalam tindakan fasik dan juga maksiat. Wanita seperti ini akan menanggung dosa yang sangat buruk dan wajib bertanggung jawab di hadapan Allah. Kemudian pendapat dari mazhab Hanafi, ya, intinya sama dengan pendapat dari mazhab Syafi'i, bahwasanya wanita mulai minta dinikahi oleh lelaki beristri setelah lelaki tersebut resmi berpisah dengan istrinya. Namun perlu disadari dan dipahami bahwa menilai perbuatan tersebut akan ada balasan dan hukuman yang setimpal dari Allah serta wajib dipertanggungjawabkannya di akhirat kelak, karena perbuatan tersebut tergolong hina dan perbuatan itu adalah seburuk-buruknya dari perbuatan buruk lainnya. Kemudian pendapat dari ulama atau mazhab Maliki, jadi menurut beliau, apabila ada seorang wanita yang dengan sengaja melakukan tindakan yang memicu perceraian terhadap rumah tangga orang lain, kemudian ia minta untuk dinikahi oleh lelaki yang statusnya sudah bercerai tersebut, maka bisa dikatakan pernikahannya haram. Hal ini disertai dengan alasan yang masuk akal, karena adanya tindakan yang mengambil jalan yang tidak baik dengan merusak hubungan rumah tangga orang lain, ya. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil sebanyak mungkin manfaat dari apa yang kita bahas di video kali ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.